Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tentang untuk sesi ini adalah metode numerik. Kita masih membahas persamaan difusi, karena persamaan difusi bisa diselesaikan dengan menggunakan 3 metode. Kita masuk halaman berikutnya. Kita membahas persamaan difusi, sudah 2 video sebelumnya sudah kita luncurkan untuk membahas persamaan difusi. Pada hari ini adalah persamaan difusi video yang ketiga. Nah, seperti dibahas di sini, bahwa persamaan difusi itu diselesaikan dengan 3 macam metode, yaitu metode eksplisit, implisit, dan Clark-Nicolson. Metode eksplisit sudah dibuat videonya, dipersilahkan untuk mengikuti videonya. Yang implisit juga sudah dibuat dan sudah dibandingkan antara eksplisit dan implisit. Sekarang kita akan mencoba dengan metode Clark-Nicolson. Apakah metode Clark-Nicolson ini akan lebih baik daripada 2 metode sebelumnya? Kita akan lihat pada sesi video ini. Saya tetap harus mengulang pijakan awal bahwa persamaan difusi itu adalah persamaan yang disebut dengan persamaan parabolik. Begitu. Nah, persamaan parabolik ini kita tidak menyelesaikan dengan menggunakan metode Lippmann, tapi kita menyelesaikan dengan menggunakan 3 metode di bawah ini, dan ini sudah kita informasikan, sudah kita bahas di metode eksplisit dan implisit. Jadi secara sekilas, karena kita menggunakan variabel waktu yang akan selalu dimonitor setiap perubahan terhadap waktu, maka kita menggunakan metode eksplisit, implisit, dan Clark-Nicolson. Nanti kita akan eksplorasi lebih dalam tentang Clark-Nicolson. Nah, ini. Jadi sebenarnya metode implisit, eksplisit, dan Clark-Nicolson itu bedanya di mana? Bedanya adalah ketika persamaan kuadratnya itu diambil pada saat sekarang gitu. Jadi C ini adalah variabel waktu, I-nya adalah variabel posisi, karena do X kuadratnya ini dalam penurunan terhadap posisi, dan di sini ada delta X, maka yang bergerak adalah X-nya gitu. X ini bergerak. Nah, sementara variabel waktunya tetap. Jadi ini dihitung, dianalisa atau disensor pada waktu yang sama. Jadi waktunya adalah J, artinya J ini artinya waktu sekarang, waktu saat ini, begitu. Nah, metode implisit hampir sama dengan metode eksplisit, cuma waktunya adalah waktu yang akan datang, gitu. Jadi waktunya adalah waktu yang belum diketahui. Kali ini kan waktu yang saat ini. Ini adalah waktu yang akan datang, begitu. Jadi variabel waktunya tetap, tapi dihitung. Jadi do 2u do x kuadrat ini dihitung pada saat waktu yang akan datang, begitu. Itu bedanya. Sehingga ini ada kerumitan tersendiri dalam proses menyelesaikan metode implisit, dan videonya sudah kita launching, sudah kita publikasi. Monggo silahkan untuk melihatnya. Nah, sekarang ada metode Clark-Nicolson. Metode Clark-Nicolson ini kalau kita lihat dari persamaannya, itu adalah penjumlahan dari metode eksplisit, implisit, dan kemudian dicari rata-ratanya gitu. Jadi dia dihitung pada posisi sekarang dan dihitung pada posisi yang akan datang. Jadi rata-rata dari di posisi yang sama. Jadi misalkan ini posisi plus 1, posisi I plus 1, posisi I, dan posisi I minus 1. Demikian juga ini
tapi ini dihitung di waktu yang akan datang, ini dihitung di waktu yang sekarang, kemudian dijumlah dibagi 2. Jadi ini adalah rata-rata. Jadi metode Karp-Nicolson itu adalah rata-rata dari metode eksplisit dan metode implisit. Apakah metode Karp-Nicolson ini akan memperbaiki dua metode yang sudah ada? Mari kita ikuti eksplorasi berikutnya. Oke, kita mulai akan makin detail, makin dalam memasuki analisa numerik persamaan difusi dengan metode Karp-Nicolson. Nah, ini adalah persamaan difusi. Persamaan ini yang akan menjadi persamaan sumber, persamaan analitik yang akan diselesaikan dengan beberapa metode. Kita pada sesi ini akan menyelesaikan dengan metode Karp-Nicolson ya. Jadi tadi di sini yang membedakan Karp-Nicolson metode metode eksplisit dan metode implisit itu adalah di titik, di waktu, di sekarang atau di waktu yang akan datang. Nah, di sini do2u do(x) kuadrat sudah diubah, akan diubah menjadi substitusi persamaan Karp-Nicolson, sementara do(u do(t) nya itu sama karena do(u do(t) tidak bisa berubah, jadi x nya tetap, jadi t nya pun tetap karena do(u), jadi karena bergeraknya terhadap t, maka ini adalah waktu yang akan datang dikurangi dengan waktu yang sekarang di posisi yang tertentu. Kalau ini kan di waktu yang tertentu, tapi ini adalah rata-rata dari waktu yang sekarang ditambah dengan waktu yang akan datang bagi 2, gitu ya. Oke, kalau misalnya ini disubstitusikan ke sini, ini disubstitusikan ke sini, maka jadilah persamaan yang di sini. Begitu. Nah, sebagaimana biasa, kalau misalkan K delta T dan X kuadrat kita beri simbol lambda, maka di sini kita karena ini konstanta, kita bisa satukan menjadi satu konstanta baru, yaitu nilai lambda. Begitu dengan delta T nya kita kalikan dengan K, kemudian dibagi X kuadratnya keluar, maka kita bisa mendapatkan nilai lambda. Maka persamaan baris ketiga ini bisa berubah menjadi persamaan baris keempat yang ini. Nah, persamaan baris keempat ini kita mau mengumpulkan mana bagian yang dihitung pada waktu yang akan datang dan mana yang dihitung pada waktu sekarang. Begitu, jadi ini dikumpulkan, maka muncullah persamaan yang baris terakhir ini. Begitu, ini adalah persamaan yang dimana yang sebelah kiri itu adalah suku yang menghitung U di waktu yang akan datang, gitu, di posisi-posisi tertentu. Posisi itu adalah I, jadi di I plus 1, I ini dengan ini sama, begitu, kemudian ini adalah I-1. Nah, ini adalah posisi yang sama juga, jadi I plus 1, I dan I-1, tapi kemudian di waktu yang sekarang, ini di waktu yang akan datang. Jadi analisa ini mengingatkan kita kepada analisa metode implisit, begitu, sehingga ini akan dicoba untuk diselesaikan dengan seperti dengan metode implisit, begitu. Jadi mekanismenya sama, tapi pasti ada kerumitan yang sedikit lebih rumit dibandingkan dengan metode implisit. Oke, kita berbicara dari persamaan yang terakhir ini. Persamaan yang terakhir tadi kita tuliskan kembali di atas ini. Kita lihat di sini yang di panah merah ini adalah waktu yang sudah didapatkan. Posisi suhu, kalau misalnya memang ini U-nya dalam bentuk suhu, ini adalah suhu yang sudah didapatkan di posisi-posisi tertentu. Ini adalah suhu yang sedang mau dihitung.
gitu. Yang cukup menarik bagaimana yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa kita mencari suhu yang akan datang di beberapa titik. Nah, ini kan jadi agak runyam ya. Jadi kalau misalkan di metode eksplisit kita mencari suhu yang akan datang di satu titik, tapi ini mencari suhu yang akan datang di 3 titik. Nah, ini tidak mudah. Maka untuk itu perlu dilakukan perhitungan serempak, perhitungan simultan. Maka digunakanlah matrik sebagai wadah untuk kita melakukan perhitungan secara simultan. Jadi matrik itu adalah kebutuhan ya atau operator yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan simultan, persamaan linear simultan. Oke. Persamaan yang di sini kita jadikan persamaan yang ada di bawah, kita satukan jadi yang posisinya sama kita kumpulkan, maka di sini ini dikalikan dan sebagainya, maka muncullah persamaan seperti ini. Begitu, ini konsekuensi matematik biasa. Begitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini dikalikan 2 supaya mudah, supaya kelihatan enak begitu, maka ketika ini dikalikan 2 maka kita mendapatkan persamaan seperti ini. Begitu. Nah, persamaan ini adalah persamaan yang bisa dikatakan sebagai persamaan dasar dari metode Clark-Nicolson. Jadi persamaan yang terakhir ini, persamaan panjang ini adalah persamaan yang akan dijadikan pijakan dasar dari persamaan Clark-Nicolson. Begitu. Jadi persamaan ini akan dianalisis lebih lanjut untuk dipermudah. Gitu, oke. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Persamaan yang terakhir tadi itu kita tulis kembali dengan bentuk persamaan yang hitam ini. Begitu. Nah, persamaan yang hitam ini kita tata lah, sebenarnya tidak mengubah apapun. Jadi kalau misalnya ini kita letakkan di depan supaya urut saja. Kalau yang tadi kan +1 I -1, jadi kita buat yang kecil di depan, berarti kan ini I -1-nya, kemudian I +1-nya. Jadi kita urutkan aja dari yang kecil ke yang besar begitu. Demikian juga ini kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Ini adalah persamaan untuk semua kasus gitu yang ada di metode Clark-Nicolson. Oke. Kemudian kalau persamaan yang merah ini persamaan umum, persamaan semuanya begitu, kita buat kasus ketika I-nya sama dengan 1, I sama dengan 1 berarti kan di ujung. Nah, kalau misalkan kita anggap bahwa kita sekarang sedang menganalisa batang logam ini, maka persamaan merah ini adalah persamaan semuanya sebenarnya. Cuma supaya mudah, maka persamaan yang di ujung ini kita selesaikan sendiri. Persamaan yang di ujung ini adalah ketika I-nya sama dengan 1. Ketika I-nya sama dengan 1, kita substitusikan di sini, maka jadilah persamaan yang hitam ini. Nah, persamaan yang hitam ini mengandung ketika I-nya sama dengan 1, maka ini nilainya U indeks ke 0. Gitu. Jadi U pada posisi ke 0, pada posisi ke 0 ini pada posisi ujung. Nah, biasanya di posisi ujung ini sudah fix, begitu, maka ini dipindahkan ke sebelah kanan karena ini sudah ketahuan, sudah tahu, sudah didapat. Jadi ini adalah persamaan dari nilai U yang sudah didapat. Karena ini sudah didapat, maka dia dipindah ke sini, maka jadilah persamaan itu menjadi persamaan biru. Jadi persamaan biru adalah persamaan yang sudah didapat untuk di ujung. Begitu juga dengan persamaan merah ini, apabila kita masukkan I sama dengan N-1, kita masukkan semuanya I menjadi N-1, maka jadilah persamaan hitam ini. Dari persamaan hitam ini kita mendapatkan UN, begitu, artinya U yang ujung kanan. Kalau misalkan U0 tadi ujung kiri, maka UN ini adalah ujung kanan. Jadi ini adalah ujung kanan, karena biasanya ujung kanan ini juga diketahui, maka ini dipindahkan ke kanan. Jadi suku kanan ini adalah suku yang diketahui, suku kiri adalah suku yang belum diketahui. Jadi ini dipindah, maka jadilah persamaan hijau.
Jadi kita punya 3 persamaan. Persamaan ujung kiri adalah yang biru ini. Persamaan di tengah, semuanya titik di sini, itu persamaannya adalah merah ini. Kemudian yang di ujung kanan, persamaannya adalah yang hijau. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, persamaan tadi dicoba dilakukan manipulasi matematik. Jadi kalau misalkan persamaan biru tadi ditambah 0000, maka dia tidak akan mengganggu persamaan tersebut. Persamaan yang merah tadi, ketika sebelah kirinya ditambahin 0, sebelah kanannya juga ditambahin 0, maka tidak mengganggu persamaan merah. Persamaan hijau, apabila yang sebelah kiri itu ditambahin 0, maka tidak mengganggu persamaan ini. Jadi persamaan ini dimanipulasi, yang biru itu ditambahin 0 sebelah kanan, yang merah ditambahin 0 kiri dan kanan, kemudian yang hijau ditambahin 0 sebelah kiri. Maka persamaan ini akan bisa diubah menjadi persamaan matrik sebagai berikut. Nah, berapa sih jumlah baris yang ada di matrik ini sesuai dengan jumlah bias yang ada di analisa kita nanti. Jadi kalau misalkan jumlah biasnya adalah 6, begitu, maka bias ujungnya ini bias pertama itu sudah diselesaikan dengan persamaan biru, bias ke-6 diselesaikan dengan persamaan biru, maka bias kedua, 3, 4, 5 diselesaikan dengan persamaan merah. Begitu. Jadi ini adalah persamaan matrik hasil dari manipulasi matematik, persamaan yang mengikuti kaidah Kraut-Nicolson. Begitu. Jadi setelah ini dijadikan matrik, maka ketahuan bahwa suku ini isinya adalah lambda adalah konstanta, angka 2 dan angka 1 pasti konstanta. Kemudian di sini adalah isinya U yang semuanya pangkat J+1. Jadi ini U pertama, U kedua, U posisi pertama, U posisi kedua, dan U posisi N-1. Ini adalah posisi-posisinya. Jadi ini adalah U yang akan datang. Sementara di sini tidak ada yang U yang akan datang. Gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan J+1? Di sini juga ada, nah ini juga ada J+1. Nah, kita tahu bahwa di ujung itu selalu dibuat konstan, maka ini U mau J+1, J-1, J-2 itu nilainya konstan. Begitu sebagaimana yang tadi ya, dipindah. Begitu sama dengan di sini. Ini U ke N, jadi yang ujung dan yang ujung di sini, sama ujung di sini sudah dibuat tertentu, sudah dibuat nilainya konstan, berapapun nilai itu, maka dia di sini nilainya adalah konstan. Gitu. Jadi ini semua adalah nilai yang diketahui, ini adalah nilai yang dicari untuk U berikutnya. Jadi U berikutnya dicari berdasarkan nilai ini. Jadi ini adalah sebuah konstanta. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, persamaan matrik tadi itu, kalau misalkan kita coba sederhanakan, maka ini bisa dikelompokkan menjadi ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C. Begitu. Matriks B yang jelas adalah U yang akan datang. Matriks A itu adalah sebuah nilai konstanta dengan nilai-nilai seperti ini. Begitu. Kemudian matriks C itu persamaan seperti ini. Jadi C ujung C1 di sini, ini kita punya C1 itu setelah satu langkah delta terhadap X, ini C1. Kemudian ini turun sedikit, ini Cn-1, jadi ini Cn nya adalah ujungnya Cn-1 di sini. Jadi untuk menghitung Cn dan Cn-1 ditentukan sendiri, sementara yang merah tergantung dari jumlah biasnya, jadi Ci. Begitu, maka rumusnya seperti ini. Nah, yang hitam-hitam ini menunjukkan sebuah nilai yang sudah diketahui. Gitu. Jadi ini mau J+1, mau J, nilainya sama, karena kapanpun J-nya itu mau J+1, J+2, dia sudah dijaga untuk konstan. Jadi suhu
sorry, di sini suhunya itu sudah dijaga konstan, ini juga suhunya sudah dijaga konstan. Artinya misalkan U ini adalah suhu, maka suhu mau yang akan datang dan suhu yang sekarang ini adalah sama. Jadi nilai ini dengan nilai ini sama, begitu, karena memang suhunya kapanpun dia itu nilainya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah punya bahan baku ini untuk menyelesaikan masalah Gault-Nicholson. Jadi persamaan Gault-Nicholson adalah sekian banyak ini numeriknya, tinggal kita melihat kasusnya. Oke, kita akan uji coba dengan kasus. Ini adalah kasus yang sudah dibahas untuk kasus eksplisit, implisit, dan sekarang akan dibahas untuk kasus Gault-Nicholson. Jadi di kasus ini dikasih informasi bahwa suhu awal adalah 20 derajat, di sini 20 derajat semua. Kemudian di sini dikatakan tadi ujungnya dibuat konstan 100 derajat dan ini dibuat konstan 25 derajat soalnya. Kemudian delta X-nya adalah 1 cm. Semuanya ini berarti 5 cm. Dihitung dari 0 sampai 9 detik. Sementara delta perhitungannya 3 detik, jadi dihitung setiap 3 detik. Berarti akan ada berapa detik ya, berapa, misalkan T itu adalah C, maka berarti ada C0, C1, C2, C3 gitu ya, ada 3 C atau 4 kalau misalnya kita mulai dari 0. Kita lanjutkan. Nah, berarti kita mengubah sekarang persamaan ini adalah bahan baku, ini adalah bahan baku persamaan Gault-Nicholson yang harus disesuaikan dengan kondisi soal, kondisi kasus yang sedang dieksplorasi. Jadi lambdanya akan disesuaikan dengan yang kasus yang dieksplorasi. Sebisa mungkin nilai lambda ini kurang dari 0,5, begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita sudah mengubah persamaan bahan baku dari Gault-Nicholson tadi sesuai dengan kasus fisis yang sedang diamati. Lambdanya sesuai dengan yang sudah diberikan, maka kita hitung semua nilainya, maka muncullah 0,4239. Karena ini kurang dari 0,5, maka hasilnya biasanya masih relatif baik, relatif stabil, begitu. Oke, kasusnya seperti ini, lambdanya ini, itu ujung-ujungnya begini. Nah, kasus ini akan coba di coding, coba dibuat programnya dengan menggunakan formula yang ada di sini. Ujungnya adalah B ini adalah mencari nilai U yang akan datang. Kalaupun misalkan nanti diiterasi, maka U yang B ini akan berubah menjadi C diproses lagi menjadi B itu selalu baru berdasarkan tadi, B ini berdasarkan nilai C-nya diperbarui, B-nya berubah, B-nya masuk ke C-nya membuat B baru, dan seterusnya. Ini akan diiterasi. Oke, persamaan ini adalah persamaan yang sudah berubah sesuai dengan soal, begitu. Oke, kita masuk kepada bagian pemrograman. Nah, kita membuat beberapa kelompok logika pemrograman. Yang pertama adalah membersihkan layar dan memori. Hal yang harus kita lakukan ketika kita mau coding, sebaiknya kita bersihkan layar dan memorinya kita pastikan tidak terisi. Jadi variabel-variabel yang ada tidak terisi dengan angka-angka yang tidak diperlukan. Jadi nanti mau membuat program kita ada bug-nya. Kemudian kita masukkan syarat batas. Syarat batas ini jumlah n-nya adalah 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi jumlah n-nya 6, delta t-nya 3 sesuai dengan soal. Kita punya t ujung A, karena ini suhu, jadi t ujung A ini 100, t ujung B 25, begitu. T akhirnya adalah 9, ini sesuai soal. Nah, lambdanya adalah 0,4239, 0,4239. Oke. Kemudian kita membuat fungsi U
U sebagai kita buat nilai 0, ini adalah menolkan nilai U, membuat matriks 2 dimensi dengan barisnya N. Kolomnya adalah T per delta T. Di sini kalaupun misalnya kita nanti mengubah T-nya menjadi misalkan menjadi 12, maka ini menjadi N-nya jadi 6 kali kalau 12 berarti 6 kali 4 begitu. Sekarang karena ini 9 berarti matriksnya U ini adalah 6 kali 3 begitu. Jadi nanti U ini berisi U yang sekarang, kolom berikutnya adalah U yang selanjutnya, kolom berikutnya U yang selanjutnya lagi, kolom berikutnya U yang selanjutnya, dan seterusnya. Akhirnya akan diisi U sesuai dengan variabel waktunya. Jadi kolomnya itu adalah variabel waktu. Oke, kita definisikan dulu T awal atau U awal. U-nya itu adalah di sini ujung, kemudian di sini juga ujung B, nilainya ini. Kemudian yang di tengah-tengah adalah 20, 20, 20, 20, 20. Oke, begitu. Kemudian kita membuat matriks A. Matriks A ini adalah matriks yang ngitung yang ada di sini. Berarti di sini kan jumlah N-nya adalah 6. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matriks A ini adalah karena ujung dengan ujung ini sudah diketahui, maka di sini tinggal 4 atau N-2, tergantung nanti berapapun nilai N-nya ini dimasukkan, berapapun jumlah biasnya ini dipakai, maka A ini akan selalu mengikuti. A ini adalah matriks, jadi matriks A itu adalah matriks ini yang hanya menghitung yang di tengah ini saja, gitu ya. Jadi ini adalah U dari yang di tengah ini saja, begitu. Sama dengan yang ini adalah menghitung yang di tengah saja, karena ini sudah pasti, ini sudah pasti. Oke, kita analisa berikutnya. Nah, kemudian kita memproses matriks A. Memproses matriks A ini persamanya ini. Jadi kita punya baris dan kolom. Jadi kita buat baris dan kolom begini. Jadi ketika di sini kan kita lihat matriks diagonalnya itu adalah nilainya 2 dalam kurung 1 plus lambda. Jadi ketika baris sama dengan kolom, maka A-nya nilainya 2 kali 1 plus lambda. Gitu. Ini ikuti ini. Nah, ketika kolomnya tidak sampai mentok gitu ya, ketika kolomnya nggak sampai mentok di sini, maka nilainya adalah, maka kolom plus 1, jadi kolom plus 1 kita buat, jadi ini kan kolom ini plus 1, maka nilainya adalah minus lambda gitu. Jadi kenapa diberi batasan kolom N-2 supaya tidak kelebihan begitu. Jadi A-nya sesuai dengan matriks segi 4, jadi antara kolom dan barisnya jumlahnya sama gitu. Nah, ini juga jadi ketika dia kolomnya nilai kolomnya lebih besar dari 1, jadi kalau ini kan nggak ada sebelumnya, jadi ketika dia lebih besar daripada 1, maka kolom min satunya itu nilainya adalah min lambda. Jadi ini adalah mengikuti ini min lambda. Kalau ini kolom plus 1, maka ini yang sebelah kanannya nilai diagonal begitu. Jadi matriks A sudah bisa kita dapatkan. Matriks A ini dihitung sekali saja karena nilainya hanya konstanta, tidak akan dilakukan iterasi terhadap perubahan U yang ada gitu. Jadi nilai C dan nilai B ini akan diiterasi sampai waktu yang ditentukan, sementara A ini konstan. Kenapa konstan? Karena nilainya konstan. Jadi selama bahan bakunya, karena A ini variabelnya relatif hanya lambda, ketika bahan bakunya ini tidak berubah, maka nilai matriks A-nya ini tertentu karena nilai lambdanya tertentu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang proses looping. Jadi di looping ini, di sini kita buat looping ya. Loopingnya ini sejumlah dari keinginan ya. Jadi tadi T-nya itu adalah sampai 9 detik. Jadi ada deltanya 3 detik. Jadi dia akan berputar terus sampai
T-nya 9 detik gitu. Begitu. Nah, karena di dalam matriks itu indeksnya adalah delta tadi, maka di sini kita buat J sebagai indeksnya waktu. Jadi kita nggak bisa membuat indeksnya adalah M. Karena apa? Karena M itu nilainya loncat-loncat 3 sesuai dengan deltanya. Begitu. Nah, sementara J itu kan setiap loncat delta, J-nya nambah 1. Loncat delta lagi, J-nya nambah 1. Maka di sini kita buatkan setiap dia loncat, maka J-nya nambah 1. Begitu, ini logikanya. Jadi ini adalah logika J-nya. Jadi pertama J-nya 0, kemudian ketika dia loncat 1, maka J-nya menjadi J plus 1. Itu J-nya nambah 1. Oke, kemudian di sini kita mengubah nilai C. Nah, nilai C ini adalah C yang kita coba cek. Nah, ini dia. Ini adalah C yang merah tadi. Jadi persamaan ini kita buat codingnya menjadi seperti ini. Jadi persamaan ini mengikuti persamaan ini. Jadi karena U-nya itu berawal dari 2, C-nya berawal dari 1, maka kita buat persamaan ini, kita konversikan di dalam bentuk coding seperti ini. Jadi ini yang memang harus cukup teliti ya, antara I-nya mulai dari 1 kan, sementara U-nya di sini kan ini indeks U-nya punya indeks ini 1, ini 2. Jadi U-nya mulai dari 2. Tapi C-nya di sini mulai 1 C-nya. Begitu. Jadi C-nya mulai dari 1 dari sini, sementara U-nya ini sudah 2. Jadi makanya C dengan U berbeda cara menghitungnya. Jadi sementara di sini C dan U dibuat sama, maka di dalam pemrograman kita perlu untuk manipulasi codingnya. Begitu. Silahkan dicermati, ini pembahasan cukup menarik untuk dianalisa. Script programnya ini akan kita postingkan seperti biasa di bagian deskripsi supaya bisa dicoba. Oke. Nah, sekarang untuk C yang ujung biru, begitu, C yang ujung di sini, yang di sini, C di sini, itu sudah ada persamaan ini. Nah, C1 itu kita, ini adalah coding berdasarkan persamaan yang biru ini. Begitu. Jadi persamaan yang biru ini kita terjemahkan di sini sebagaimana yang tadi, bahwa U ketika sudah 2 maka C-nya itu 1. Jadi ketika C1 maka U-nya sudah kedua. Begitu. Jadi nah ini kalau misalnya di sini kan C1 U1. Nah, tapi di sini U2. Kenapa ini U1? Karena di dalam perumusan ini ada indeks 0, sementara di matriks U-nya mulai dari indeks 1. Nah, ini yang harus hati-hati, ini yang seringkali keliru begitu di dalam coding, sehingga akhirnya hasilnya menjadi berantakan. Gitu. Ini harus hati-hati banget gitu, bahwa C1 itu U-nya adalah U2, jangan U1. Kalau U1 itu nanti di sini nilai yang konstan, kita nggak menghitung nilai yang konstan. Kita menghitung mulai dari sini. Begitu. Oke, ini adalah persamaan ini. Nah, kemudian persamaan yang ujung, sekarang persamaan yang hijau. Persamaan yang hijau ini, yang ujung di sebelah sini, di sini, ujung di sini. Nah, itu kita juga harus memainkan indeks U dan indeks C yang harus hati-hati gitu ya. Jadi di sini CN-1 yang di codingnya nggak bisa N-1 karena N-nya itu sudah -2. Jadi -2 itu artinya apa? Karena N-nya itu C ini menghitung hanya di tengah, sementara 2 poin yang ada di sini itu sudah dipakai. Jadi CN-1 di sini kita terjemahkan dengan CN-2. Begitu. Nah, sementara U-nya tetap, U-nya ini adalah N-1, berarti U dari 1 delta sebelum berakhir, sebelum N, sebelum ujung N. Begitu.
Nah, kalau di sini kembali kita ke sini sebentar. Di sini ujung A, jadi UN U0 U0 waktu yang akan datang itu tetap kita sebut sebagai T ujung A. Kemudian U0 sini C kita sebut juga T ujung A, sama karena T ujung A dengan T ujung A maupun yang akan datang maupun sekarang nilainya kita buat sama. Kemudian yang di sini T ujung B, T ujung B ini adalah UN, begitu. T ujung B ini adalah UN, di sini ada UN juga, di sini ada UN juga, maka ini kita langsung tuliskan dengan T ujung B. Begitu. Jadi silahkan dicermati bagaimana persamaan ini dan bagaimana codingnya. Nah, berikutnya kita menghitung matriks B setelah C kita dapat, C1, C semua kita dapat, begitu. Dengan C yang di tengah adalah ini, C ujung kiri adalah ini persamaannya, C ujung kanan ini persamaannya. Kemudian C tadi dikalikan dengan, atau inverse A dikalikan dengan C, kita mengikuti ini, inverse A dikalikan dengan C, maka muncullah B. B ini adalah nilai baru dari yang di tengah ini. Kita sudah mendapatkan nilai baru langsung dari yang di tengah ini. Ini adalah B ini tadi, gitu. Nah, B ini diinjekkan kepada U, karena U tadi kita sudah siapkan untuk semua waktu. Jadi kalau misalkan deltanya itu 3, kemudian waktunya sampai 9, berarti sudah kita siapkan slot semuanya, tinggal kita injekkan, gitu. Jadi U dari J plus 1 U yang akan datang ini sudah diisi oleh B, gitu. Jadi karena jadi B ini sesuai dengan koordinatnya C, sementara C itu maju satu langkah terhadap U, maka di sini B-nya menjadi B-1, jadi gitu ya. Jadi I-nya ini tetap I, sementara di sini I-nya adalah -1 karena B dengan C itu setara, B dengan C. Jadi seperti tadi, di sini C-nya itu masih 1, di sini U-nya itu sudah 2, gitu. Nah, ini yang konsekuensi ini, gitu. Jadi ketika kita mengisi U yang akan datang dari slot yang sudah disiapkan, maka B-nya ini dimasukkan dengan format seperti ini. Nah, supaya ujung dengan ujungnya itu ini kan diproses ya, tidak ada satupun proses di sini yang menghitung untuk dari ujung UI sama UN ya. Jadi kita postingkan saja, maksudnya kita tuliskan saja hanya untuk mengupdate, karena memang di sini tidak diupdate karena memang U1 sama N itu nggak dihitung, gitu. Jadi B ini hanya menghitung mulai dari 2 sampai N-1, jadi ujungnya langsung kita plot dari ujung A sampai ujung B. Jadi ini hanya untuk memperbaiki, menuliskan jadi supaya nilainya tidak 0, karena U di awal dibuat nilainya 0, U standar yang belum diisi. Oke. Kemudian kita mempersiapkan grafik. Jadi grafiknya kita buat 2, yaitu ini adalah format U ketika kita ingin melihat bagaimana suhu terhadap suhu. Jadi grafik yang ada itu adalah pertumbuhan suhu, kemudian waktu dan suhu. Jadi ini adalah pertumbuhan waktu terhadap masing-masing titik, gitu. Jadi ini skrip untuk kita mencoba menganalisa bagaimana perubahan data terhadap waktu dan bagaimana perubahan seluruh titik, gitu ya, seluruh titik yang ada terhadap waktu. Kita akan mencoba mengamatinya, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagaimana yang diminta soal, maka ketika T sama dengan 9 detik, maka grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah detik ke-3, detik ke-6, dan detik ke-9. Jadi perubahan terhadap ini suhu. Jadi ini adalah suhunya. Kita tadi grafik ini kan suhu. Ini adalah baik kalau misalnya ini waktu. Nah, di sini waktu. Jadi ini adalah
poin yang di sini. Jadi ini adalah poin kedua, X sama dengan 2, ini X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, begitu. Jadi bagaimana pertumbuhan terhadap waktu adalah sebagai berikut. Gitu. Ini kalau kita lihat ketika 9 detik, kita ingin mengamati kalau misalnya ini dinaikkan, kita coba untuk melihat ketika waktunya dinaikkan, bagaimana profil perubahan suhu yang ada. Oke, ketika kita buat 30 detik, maka ternyata begini ya, ternyata dia mulai menuju ke sebuah titik yang linear antara ujung kiri sama ujung kanan. Jadi di titik ini adalah poinnya, titik ini naik sini, naik sini, naik sini, naik sini. Nah, kalau kita lihat dari posisi waktu, ini adalah poin 1, poin 2, ini profilnya naiknya begini, gitu. Jadi dia makin naik, akhirnya makin landai di sini. Kita lihat kalau misalkan ini kita naikkan menjadi 60 detik, maka dia sudah lurus gitu. Bagaimana kalau misalkan 90 detik? Ya sama, nggak mungkin dia akan naik, gitu, nggak mungkin, karena nggak ada energi untuk menaikkan suhunya, begitu. Maka suhu yang terakhir ya lurus ini. Jadi ketika diteruskan, maka suhunya antara titik-titik ini adalah mengikuti garis linear, begitu. Nah, kita lihat perubahan suhunya. Berarti ketika di sini suhunya sudah mulai relatif mendatar. Jadi di sini terjadi peningkatan yang sangat tajam di awal-awal, begitu. Kemudian makin lama makin landai. Jadi seperti di sini, makin lama perubahannya juga jadi makin kecil, gitu. Jadi titik ini di poin ini perubahannya juga makin kecil, gitu. Oke, kita analisa lebih lanjut. Nah, kita sekarang membandingkan 3 metode yang sudah kita buat. Jadi kita membandingkan metode eksplisit, implisit, dan Karl-Nicolson. Ini adalah metode eksplisit, metode implisit, dan metode Karl-Nicolson. Kita melihat di sini ada sedikit perbedaan ya antara metode eksplisit dengan dua metode ini. Dua metode ini relatif hampir sama, Jadi kita tidak bisa melihat mana yang paling benar, karena kalau ingin tahu mana yang paling benar, kita harus menganalisa paling tidak secara analitik, ataupun kita melihat langsung di lapangan dengan mensensor yang ada di lapangan. Tapi kalau kita melihat dari grafik itu ini sudah mulai relatif smooth perubahannya. Ini masih kelihatan patah gitu ya perubahannya. Kita naikkan lagi waktunya, kita lihat. Nah, sama semua metode ini menuju ke garis yang setimbang di antara 100 dan 25 semua metode. Jadi harusnya ketiga metode ini sama, cuma kelihatannya ketika metode ini bermasalah di waktu-waktu awal. Jadi ketika waktunya sudah mulai dibuat makin lama, maka stabilitas sudah mulai makin kelihatan. Jadi ketika untuk waktu yang lama, maka ketika metode ini relatif tidak begitu banyak berubah. Seperti tadi ya, syaratnya kalau bisa eksplisit itu lambdanya kurang dari 0,5. Oke. Pertumbuhannya pun menjadi seperti ini ya. Di sini ada sedikit perbedaan ya, antara metode eksplisit dan dua metode di bawah ini. Jadi metode implisit dan Karl-Nicolson itu relatif sama, relatif mirip secara kasat mata, tinggal nanti dicocokkan dengan menggunakan kaidah analitik. Begitu analisa kita. Jadi sebenarnya dari ketiga metode ini manakah yang terbaik? Sebenarnya ketiga metode ini bisa dipakai dengan baik, begitu ya. Jadi kalau mau mudah memang menggunakan metode eksplisit, begitu. Kalau misalkan metode implisit dan Karl-Nicolson itu agak lebih rumit karena menggunakan matriks, apalagi kalau misalkan syarat batas yang ada
di dalam kasus yang kita analisa berbeda dengan yang dijelaskan di dalam video ini, maka kita harus memulai dari persamaan analitiknya, kemudian kita mulai mencoba mendapatkan persamaan dasar dari metode-metode yang ada, metode implisit maupun metode komunikasi, dan biasanya akan diselesaikan secara matriks. Begitu. Semoga pembahasan pada hari ini bisa membuat pemahaman yang lebih dalam, lebih baik untuk metode implisit, eksplisit, dan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.